Selamat pagi anak-anakku. Ibu akan menyajikan video pembelajaran tentang menganalisis berbagai atribut produk. Nah, ini adalah materi kelanjutan dari mata pelajaran penataan produk kompetensi dasar ya. Yang minggu kemarin adalah 3.2 tentang merencanakan tampilan produk dengan keterampilannya menyajikan tampilan produk, dan sekarang kita pada kompetensi dasar 3.3 yaitu berbagai atribut produk. Bagaimana menganalisis berbagai atribut produk. Untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya adalah menyajikan berbagai atribut produk. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dan indikator pembelajarannya. Ini adalah bagaimana kalian belajar secara daring ya. Ini adalah materi Ibu. Nah, ini kompetensi dasar yaitu tentang menganalisis atribut produk yang akan ditata. Di situ pengetahuannya dan indikator yang akan dipelajari, bagaimana menjelaskan pengertian atribut produk, menguraikan unsur dan komponen atribut produk, mengkaitkan identifikasi atribut produk, dan mengetahui faktor-faktor pencitraan toko. Yang kelima, di situ menguraikan elemen pencitraan toko. Untuk keterampilannya adalah menyajikan atribut produk yang ditata. Di situ juga akan belajar tentang menyajikan faktor-faktor yang membangun pencitraan toko. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar 3.3 adalah bagaimana nanti setelah mengikuti pelajaran ini siswa atau peserta didik mampu berdiskusi tentang atribut produk. Bagaimana peserta didik menjelaskan pengertian atribut produk secara mandiri. Yang kedua, tujuannya adalah bagaimana melakukan ataupun bagaimana kamu mengargumentasikan pendapat. Di situ bagaimana mengidentifikasi atribut produk dan membandingkan pengertian tentang pencitraan toko secara mandiri. Juga siswa dapat berargumentasi tentang materi atribut produk dan di situ menguraikan faktor-faktor pencitraan toko secara berkelompok. Juga di situ bagaimana peserta didik atau siswa itu berdiskusi tentang pengertian citra toko, mengkaitkan elemen pencitraan toko dalam kehidupan sehari-hari secara berkelompok. Juga di situ siswa dapat berdiskusi tentang pengertian atribut produk secara bersama-sama dan menjelaskan bagaimana tentang citra toko, juga elemen pencitraan toko. Materi pembelajaran sudah Ibu bagikan di bahan ajar di WhatsApp group maupun Google Classroom. Di situ materinya adalah pengertian atribut produk, unsur dan komponen atribut produk, atribut barang di supermarket, citra toko, faktor pencitraan toko, dan elemen pencitraan toko. Nah, ini adalah materi yang dipelajari. Pendekatannya kita adalah pada menggunakan TPEC, yaitu teknologi pengetahuan, audience, konten, dan knowledge. Di situ ya. Di situ juga pendekatan dengan science, teknologi. Juga di situ dengan menggunakan art, math, dan di sini art, math, teknologi, dan science. Arts-nya itu tentang seni ya. Metodenya ceramah, diskusi tanya jawab, dan penugasan. Nah, modelnya itu scientific atau SINTA. Itu kita menggunakan 5M, yaitu mengamati atau mencermati. Di situ juga menanya, di situ juga menggali informasi, di situ juga mengasosiasi atau mengkomunikasikan, dan di situ menyimpulkan. Di situ modelnya problem based learning, berarti bahwa pembelajaran kita berbasis pada identifikasi masalah. Di situ juga Ibu menggunakan video pembelajaran ada, slide PowerPoint ada, proyektor kalau kita tatap muka, tapi berhubung tidak tatap muka, adanya pembatasan PPKM Mikro, kita sudah lama tidak tatap muka ya. Kita menggunakan daring. Nah, makanya di sini ada Google Classroom, Google Form untuk absensi, dan WA Group.
Di situ sumber belajarnya internet. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Anak-anakku, kita pada sesi pendahuluan tadi sudah Ibu bacakan tentang tujuannya. Itu adalah kegiatan pendahuluan kita. Kalian juga sudah melakukan literasi dengan membaca materi Ibu, juga sudah melakukan dengan berbagai cara, misalnya yang jauh atau tidak bisa terjangkau bisa melihat video pembelajaran Ibu, dan tujuannya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, sebelum kita belajar, nah ini kan sudah masih kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, doa selesai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Sebentar. Semuanya berdiri tegak, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan kalian duduk kembali ya. Nah, kita lanjutkan pada kegiatan inti, yaitu bagaimana kalian mengamati atau mencermati tentang menganalisis berbagai atribut produk. Nah, ini kalian sudah membaca, melakukan literasi di materi Ibu yang sudah Ibu bagikan lewat Google Classroom maupun di WhatsApp Group. Nah, Ibu juga di sini akan menampilkan tentang PowerPoint ya. Di sini tidak akan banyak menjelaskan, tapi di sini Ibu mau bertanya ya, menanya pada kegiatan menanya. Atribut produk supermarket. Kalian tentunya sudah semuanya pernah ke supermarket ya. Di sini ada produk supermarket bermacam-macam ya. Di situ apa saja? Produk sport, drink, food, fashion, kosmetik. Nah, juga di situ ada atribut produk fast, atribut produk fashion dan sportnya. Nah, nanti kalian uraikan persatu persatu. Di sini contohnya atribut produk di supermarket. Nah, itu tentunya tentang pengertian atribut produk menurut pendapat para ahli. Di situ ada Kotler dan Armstrong, juga ada menurut Fandi Cahyono,
Juga di situ unsur atribut produk apa saja, di situ ada label, kemasan, merek, pelayanan, harga. Nah, dan juga di situ ada kualitas pelayanan. Pendukung display produk di situ adalah penataan produk yang nantinya akan berpengaruh kepada pencitraan toko. Nah, pencitraan toko, unsur-unsur dalam pencitraan toko, kebersihan toko, cara penataannya, interiornya, juga desain tokonya, desain produknya. Jadi nanti itu adalah merupakan pendukung display produk. Nah, ini contoh atribut produk, data, mengumpulkan data, yang mengumpulkan informasi. Data atribut produk fresh, contohnya di situ kesegaran produknya, misalnya buah, daging, itu harus dicek penataannya bagaimana, dicek expired datanya dan base atau sebelum dan sesudahnya, harga produknya bagaimana. Nah, ini penataannya juga penting, misalnya untuk daging, sayur, buah, dan produk fresh lainnya, atau makanan yang fresh, food freshnya. Juga di situ contoh lain tentang atribut produk fashion dan freshnya, itu produk fashion contohnya gaya dan model atau style. Di situ warna kainnya apa, bahan dasarnya apa, dan produk sportnya itu seperti misalnya sepatu maupun di situ baju olahraga ya. Di sini, nah, ini adalah resume dari pertanyaan Ibu yang ada di LKPD yang sudah kalian jawab dan sudah dikumpulkan melalui Google Classroom maupun di WhatsApp group dalam bentuk portofolio ya, menjawab pertanyaan Ibu. Nah, ini kita mengkomunikasikan atau mengkonfirmasi ya kegiatan bagaimana hasil dari jawaban anak-anak untuk didiskusikan dengan jawaban Ibu, nanti mengarah kepada mengkomunikasikan atau feedback ya. Di sini ada atribut produk. Sebutkan atribut produk dalam supermarket. Atribut produk adalah unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk dapat berupa fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, garansi, dan pelayanan. Nah, ini adalah 5 pertanyaan IC yang harus kalian kerjakan menjadi tugas struktur secara individu. Ini pertanyaan yang kedua, Ibu menanyakan dalam LKPD, mengapa atribut produk memegang peranan yang sangat penting dalam pemasaran? Nah, atribut produk memegang peranan penting atau peranan yang sangat vital karena atribut produk merupakan salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli produk tersebut. Nah, atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri. Nah, ini contohnya adalah penataan produk atau desain tokonya, pencitraan tokonya di hypermarket ya. Nih, produk makanan. Selanjutnya di sini ada produk buah. Nah, ini di Hero Supermarket ya. Banyak juga di hypermarket. Juga di sini produk fashion. Nih, baju-baju ya. Di sini sayur. Nih contohnya juga ya di fresh. Produk nih produk fresh daging. Nah, di sini produk makanan berupa makanan siap saji ya. Dan di sini selanjutnya kita lihat produk makanan. Nah, lain ini produk kosmetik. Nah, ini kenapa secara singkat aja Ibu menjelaskan tentang slide PowerPoint. Ini adalah PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan juga hasil dari literasi kalian dan jawaban setelah kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Makanya Ibu tampilkan dalam sesi pembelajaran ini. Selanjutnya kita menginjak kepada masih kegiatan inti ya, kegiatan inti masih yaitu tentang bagaimana kalian belajar untuk diskusi secara berkelompok ya. Ibu akan perlihatkan untuk SKPD-nya ya. Nah, LKPD-nya yang Ibu akan perlihatkan ya. Coba kita lihat.
LKPD-nya ya, Ibu akan coba buka. LKPD Ibu akan jelaskan. Nah ini masih ya, ini kegiatan kita sampai pada kegiatan inti yang mengkomunikasikan sudah di situ. Nih lihati ya, kita pada ini untuk Ibu akan membimbing kalian dalam kegiatan belajar kelompok ya, bagaimana kalian mendiskusikan tentang produk, pengertian atribut produk, unsur-unsur komponen atribut produk, juga di situ atribut barang di supermarket, citra toko, faktor-faktor pencitraan toko dan elemen pencitraan toko. Nih LKPD-nya Ibu lihat kan ya. Ini LKPD-nya mana? Nih, ini adalah instrumen. Nih LKPD ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Nih ya. Tujuan pembelajaran sudah, mengidentifikasi pengertian produk sudah. Nih LKPD. Nah ini pertanyaan Ibu yang tadi sudah dijawab, sudah Ibu tuangkan juga dalam PowerPoint. Mengapa suatu produk harus mempunyai atribut? Mengapa atribut produk? Untuk membedakan produk kita dengan para produk yang lain, dengan produsen lain. Juga di situ bagaimana kita menjelaskan apa itu atribut produk sudah dijawab. Terus apa yang dimaksud produk dan contohnya juga sudah. Kelebihan produk jasa. Nah ini yang produk jasa nanti Bu akan jelaskan ya. Seperti ini di supermarket itu adalah tentang kualitas pelayanan. Yang di salon juga apa kelebihan dan kekurangan produk jasa. Nah ini menyangkut kepada pelayanan dan harga. Nah ini juga gambar di samping, amati ya untuk didiskusikan. Nah nanti ditulis di sini. Nih gambar 1, gambar 2, ceritakan tentang atribut produk pada produk teh botol sosro. Nih ini yang akan nanti kalian kerjakan. Ini adalah lembar LKPD. Nah ini juga tentang kualitas pelayanan kalian jelaskan, kalian tulis di sini fitur produk, gaya dan desain produk, merek, kemasan, label dan pelayanan pendukung produk. Ini nanti kalian uraikan. Terus diskusi yang ketiga nih tentang gambar-gambar di samping ada label jamu, nih desain label jamu dan di sini ada produk teh kotak, atribut produk teh kotak. Tolong jelaskan. Nah ini nanti ini kalian kerjakan ya, Ibu tunggu sampai jam 11 pembelajaran berakhir nilainya. Nah tentang penilaian skor ini sudah jelas pertanyaannya ini nih, bahwa soal isi 1 sampai 5 50, soal diskusi 50. Soal juga kalian ada proyek yaitu pengerjaan tentang pembuatan PowerPoint secara berkelompok dan nanti dipresentasikan diwakili aja ya. Di situ bagaimana kalian membuat PowerPoint semenarik mungkin. Nah, prinsipnya gunakan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Banyak kalian memodifikasi dari PowerPoint yang sudah ada untuk dijadikan referensi dan rekomendasi ya. Nah, ini LKPD sudah Ibu jelaskan. Ada pertanyaan anak-anakku semuanya? Nah, ini untuk selanjutnya diskusi yang berikutnya nanti ya, pertemuan berikutnya. Kita sudah selesai pada akhir untuk menyimpulkan. Nah, kita memasuki evaluasi ya dan penilaian. Ya, di sini penilaian sudah kalian, penilaian itu 2, yaitu pada proses pembelajaran kalian sudah mengumpulkan resume dalam bentuk portofolio, menjawab pertanyaan Ibu secara individu, juga di situ nanti kerja kelompok membuat PowerPoint proyek ya, nanti akan dikumpulkan. Nah ini pada akhir pembelajaran adalah portofolionya ya. Juga di sini sekarang kita pada kegiatan penutup ya, kegiatan penutup.
sebelum kita menutup pertemuan atau sesi pembelajaran ini, ada pertanyaan anak-anakku semua yang kurang jelas, Ibu masih menunggu jawaban kalian untuk sampai jam 11, karena kalaunya kita banyak kendala ini, sudah pada gangguan jaringan masih juga kita dibatasi oleh PPM mikro ya, kegiatan yang mengharuskan kita untuk standby di rumah ya, juga kondisi yang tidak memungkinkan, masih adanya pandemi COVID-19 yang semakin membahayakan, semakin parah ya. Nah, untuk itu anak-anakku, sebelum kita tutup pembelajaran ini, tetap kalian melanjutkan pembelajaran ya, secara melalui Google Classroom maupun WhatsApp Group. Ibu masih silakan bertanya menggunakan media itu. Untuk tatap mayanya kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, untuk menutup kegiatan ini ya, mari kita menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Tanah Airku atau Tanah Airku ya, ini ya, karya Ibu Syut. Ini adalah perpaduan alat musik tradisional dengan lagu wajib Tanah Airku. Mari kita dengarkan sebelum kita meninggalkan pertemuan ini ya.
Oke, terima kasih ya. Kita sudah mendengarkan lagu Wajib Nasional Tanah Airku dipadukan dengan musik tradisional daerah Kalimantan Timur, khususnya suku Dayak, alat musik sape ya. Nah, ini adalah mencerminkan kita untuk pendidikan penguatan karakter pada rasa cinta tanah air dan mengangkat tentang kearifan lokal, mencintai budaya sendiri. Terima kasih, kita sampai ketemu minggu depan dengan pembelajaran 3.4 tentang menganalisis data spesifikasi produk, drink, food, fresh, kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Juga di keterampilannya 4.4 yaitu tentang menyajikan data spesifikasi produk. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran mata pelajaran penataan produk, masih dalam pembelajaran jarak jauh daring ya, karena kondisi dan surat edaran Bupati yang membatasi kita untuk tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.